Seskap Teddy bantah MBG, sedot anggaran pendidikan. Narasi keliru. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menanggapi isu yang menyebut anggaran program makan bergizi gratis diambil dari pos pendidikan. Ia memastikan kabar tersebut tidak benar dan perlu diluruskan. Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru, kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Menurut Teddy, program MBG dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi penganggaran, ia menegaskan program tersebut telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama pemerintah dan DPR, termasuk dalam rapat di Badan Anggaran DPR. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab tidak, ujarnya. Program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah, untuk digunakan di 2026. Termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya. Oke. Ia juga menekankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghentikan program pendidikan yang telah berjalan pada periode sebelumnya. Sebaliknya, sejumlah program disebut tetap berlanjut, bahkan diperkuat. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah, ungkapnya. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke, saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Teddy mencontohkan keberlanjutan Kartu Indonesia Pintar dan program Indonesia Pintar. Selain itu, pemerintah juga menghadirkan inisiatif baru berupa sekolah rakyat yang ditujukan bagi anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat, sambungnya. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya, ada Kartu Indonesia Pintar berjalan, ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Ya, diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu dalam 1 tahun saja sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Oke, ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah. Itu satu. Di samping itu, pemerintah juga disebut mempercepat renovasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Tapi zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, pada tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar 17 triliun rupiah. Diwadahi oleh Mendikdasmen, jelasnya. Kemudian yang kedua,
Ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Nah, dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota. Tapi di zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi, ya. Faktanya di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Oke, dengan total anggaran sekitar 17 triliun diwadahi oleh Mendikbudristek. Itu, ya. Tak hanya renovasi fisik, pemerintah juga memperkuat sarana pembelajaran digital. Kemudian apalagi tambahannya? Ada TV digital untuk pembelajaran digital sekolah anak-anak. Jumlahnya pada tahun 2025 sudah 280.000 TV di 280.000 sekolah, dan bahkan tahun ini akan ditingkatkan lagi. Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat sedang berjalan. Jadi saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah, pungkas Teddy. Kemudian apalagi tambahannya? Ada TV digital untuk pembelajaran digital sekolah anak-anak. Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV di 280.000 sekolah. Oke, dan bahkan tahun ini akan ditingkatkan lagi. Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Oke, jadi saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan, semua program berjalan dan bahkan ditambah. Itu yang kedua.